Assalamualaikum pagi semuanya. Nah, untuk hari ini Miss akan menjelaskan chapter 5 yang kemarin request untuk dijelaskan ulang ya. Nah, jadi untuk chapter 5 ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, nanti Miss jelaskan satu persatu. Nah, sekarang simak dulu artinya apa ya. Nah, jadi di chapter 5 ini kalian akan belajar tentang 3 tenses. Nah, tenses ini gunanya adalah untuk menyatakan kalian bagaimana cara berkomunikasi atau menyatakan suatu kejadian yang terjadi. Nah, dibagi 3 nih. Kejadian yang terjadi, yang pertama itu ada present continuous tense. Jadi kalau kalian mau menyatakan suatu kejadian yang terjadi, yang sedang terjadi, yang sekarang terjadi, yang pada saat ini terjadi, kalian gunakan yang namanya present continuous tense ya. Jadi artinya kejadian yang sedang terjadi atau sekarang terjadi. Nah, yang kedua ada yang namanya past tense atau past continuous tense. Nah, untuk past continuous tense ini menceritakan atau mengkomunikasikan atau menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu, ya. Nah, yang terakhir ada yang namanya future continuous tense. Perhatikan yang future. Kalau future ini dia menyatakan kejadian yang akan terjadi ya, yang akan terjadi berarti belum terjadi tapi yang akan terjadi di masa depan. Kurang lebih begitu ya untuk pengertian 3 tenses ini. Well, Miss jelaskan yang pertama dulu ya, yang ke satu. Ini adalah present continuous tense ya, yang sedang terjadi. Oke, perhatikan di sini untuk membuat satu kalimat yang menyatakan kegiatan atau peristiwa yang sedang terjadi, rumusnya seperti ini ya. Ada subjek plus MR is ini disebutnya to be, plus verb ing dan juga plus complement. Nah, untuk lebih jelasnya kita ditabelkan, Miss bikin tabel ya. Di sini ada subjek, S ini subjek, terus to be-nya yang tadi MR is, ada verb ing dan complement. Nanti yang membedakan antara 3 tenses ini adalah di to be-nya ya. Perhatikan to be-nya dan juga complement-nya. Nah, untuk present continuous ini dia memakai to be, am, are, is. Ya, oke, kita ke sini. Subjek. Masih ingat kan subjek? Kalau subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it. Nah, ini dibagi-bagi nih untuk yang di present. Untuk I dia memakai am. Jadi I am. Aku sedang. Nah, untuk itu verb ini kata kerja. Kata kerja misalnya work, kalian tambahkan ing jadi working. Ya, I am working now. Nah, complement ini artinya adalah kata keterangan. Boleh kata keterangan waktu, tempat, objeknya gitu. Boleh disebut juga dengan objek ya. Nah, untuk I dia memakai am. Ingat-ingat ya kalau dia I berarti memakai am. Nah, ini not fungsinya apa? Kalau kalian mau menyatakan kalimat negatif, kalau misalnya gini kan, I am working now, saya sedang bekerja sekarang. Kalau kalian sedang tidak bekerja, berarti I am not working now, saya tidak sedang bekerja sekarang, gitu ya. Nah, contoh yang kedua ada you, we, they. Untuk you, we, they ini kalian menggunakan are. Ingat-ingat ya, menggunakan are. Oke, di sini contohnya misalnya ambil yang you. You are singing. Nah, sing ini verb artinya menyanyi. Tambahin dengan ing jadi singing. Namanya juga verb ing ya. Lalu kalian tambahkan komplimennya, misalnya contohnya this time. Ya, kamu sedang bernyanyi kali ini atau waktu ini. Ya, pada saat ini juga bisa. Kalau misalnya mau membuat kalimat negatifnya, tinggal tambahkan not, berarti you are not singing this time. Kamu tidak sedang bernyanyi pada waktu ini atau pada saat ini, ya. Namanya juga kan yang sedang terjadi, ya. Ingat-ingat, kalau I pakai am, kalau you, we, they pakai are. Nah, untuk he, she, it dia menggunakan is. Tadi kan di sini I am, I'm,
are sama is. Kalau he, she, it ini dia menggunakan is ya. Misalnya contohnya di sini. He is playing music today. Yang artinya dia sedang memainkan atau memutarkan musik hari ini. Ya. Kalau misalnya mau dibuat kalimat negatif, tinggal tambahkan not. Jadi untuk yang membedakan itu dia di to be-nya. Untuk formulanya hampir sama, subjek tambah to be tambah verb ing tambah komplement atau objek. Nah, yang membedakan di sini ini tuh disebutnya to be ya. Kalau present continuous tense dia menggunakan to be, are dan juga is. Nah, tapi are, is ini dia juga dihubungkan dengan subjek yang beda-beda. Kalau I dia pakai am, you, we, they pakai are, he, she, it pakai is. Itu ya. Mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu tentang past continuous tense. Past continuous tense atau yang terjadi di masa lalu atau masa lampau. Nah, rumusnya sama, hanya dibedakan di to be-nya aja. Kalau tadi present dia menggunakan am, are, is. Kalau past tense, sedangkan past tense dia menggunakan was atau were. Ya, ingat-ingat di sini nih perbedaannya, was atau were. Kalau subjeknya sama, subjek plus was atau were plus verb ing, lalu plus komplement atau objek. Nah, untuk pembagiannya lihat tabel ya. Nah, untuk subjeknya seperti biasa, kalau subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it. Hanya saja untuk di past ini, yang I, he, she, it, dia menggunakan was. Ya, untuk you, we, they, dia menggunakan were. Ingat-ingat ya, I, he, she, it menggunakan was, you, we, they menggunakan were. Gimana kalau nama misalnya Indri, berarti dia masuknya ke was ya. Misalnya Indri was kayak gitu. Nah, untuk nama itu dia menggunakan was. Nah, kalau misalnya tadi di present, kalau nama dia menggunakan is ya. Kalau di sini di past ini menggunakan was. Contohnya misalnya I was sleeping an hour ago. Aku tidur 1 jam yang lalu ya. Kalau mau membedakan antara present continuous, terus past continuous dan future continuous, kalian bisa lihat di sininya di komplement, atau kalian bisa bedakan di penggunaan to be-nya ya. Contohnya tadi kan I was sleeping an hour ago, itu kalimat positifnya. Aku tidur 1 jam yang lalu. Nah, kalau pakai kalimat negatif kalian tinggal tambahkan not aja ya. Nah, yang selanjutnya, you, we, they, dia menggunakan were. Contohnya gini, you were cooking fried rice yesterday. Kamu memasak nasi goreng kemarin. Ya, itu yang pakai were. You, we, they pakai were. Gitu ya. Jadi, hanya yang membedakan itu to be-nya. Kalau present menggunakan am, are, is. Terus kalau misalnya pas dia menggunakan was atau were. Lihat juga di subjeknya. Kalau subjek pas itu dia yang menggunakan was itu I, he, she, it. Sedangkan were itu yang menggunakannya adalah you, we, they. Ya, I, he, she, it pakai was, you, we, they pakai were. Oke. Untuk verb ing itu banyak ya. Ada sleep, cook, make, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat, makanya Miss kasih tugas di bab yang 5 itu, yang halaman berapa Miss lupa lah. Pokoknya yang tentang mencari verb-verb gitu ya. Verb past, verb ing. Nah, bisa kalian contohnya ada di situ untuk verb atau kata kerja. Kita lanjutkan ke poin ketiga ya, poin terakhir. Oke guys, ini yang poin ketiga tentang future continuous tense. Perhatikan yang future, ini berarti artinya masa yang akan datang atau masa depan yang akan terjadi atau masa depan ya. Nah, untuk rumusnya untuk future ini dia menggunakan will be.
Subject plus will be plus verb ing dan plus complement atau object. Miss ingatkan kembali, untuk yang present continuous dia menggunakan am, are, is. Untuk past continuous menggunakan was atau were. Nah, untuk future ini menggunakan will be. Nah, kita lihat di tabel. Nah, enaknya yang future ini tidak ada pembagian untuk subjeknya. Jadi, I, you, we, they, he, she, it, atau nama orang atau nama benda, dia menggunakan will be semuanya ya. Mau I, you, we, they, he, she, it, semuanya menggunakan will be. Contohnya gini, misalnya kita pakai yang I ya. I will be teaching next week. Saya akan mengajar, teaching itu artinya mengajar, minggu depan. Ya, contoh lain misalnya Indri will be teaching next week. Indri akan mengajar minggu depan. Gitu ya. Kalau misalnya mau bentuk negatifnya bisa. Kalian tinggal tambahkan not aja. Jadi will be not, atau kalau disingkatnya won't be. Ini singkatan dari will not be ya. Bisa kalian lebih singkat jadi won't be. Contohnya misalnya gini. He, pakai he aja. He will not be teaching next week. Dia tidak akan mengajar minggu depan. Gitu ya. Jadi yang membedakan itu antara to be-nya dan si penggunaan subjeknya. Subjek I misalnya menggunakan apa, they menggunakan apa ya. Hanya dibeda di situ saja. Oke? Mudah-mudahan paham. Mohon maaf tulisannya agak kacau karena Miss pakai bor yang kecil. Nah, untuk yang lainnya boleh dipahami lagi. Kalau kalian masih belum paham, misalnya ini tidak dipahami, bisa kalian tonton di YouTube ya. YouTube searching aja tentang misalnya penjelasan mengenai future continuous tense atau penjelasan mengenai past continuous tense dan present continuous tense. Di YouTube banyak kok ya. Ini hanya sekedarnya saja, masih banyak lagi yang harus kalian pahami. Tapi ini hanya contoh saja agar nanti ada gambaran untuk PAS ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.